بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan yang utama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, bahkan keimanan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab selama sebulan penuh baru saja kita digembleng, dididik, ditempa di bulan Ramadan kemarin, dan seyogianya dan seharusnya di bulan Syawal ini kita ada peningkatan ibadah kita, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebab arti Syawal itu adalah bulan peningkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Kemarin di bulan puasa kita digembleng agar sholat dengan kualitas yang bagus dan kuantitasnya. Bagaimana sholat kualitas yang bagus? Sholat dengan kualitas yang bagus tidak hanya sekedar sholat atau rutinitas sholat saja, tetapi kita harus bisa memaknai hakikat di dalam sholat itu. Dalam sholat tentunya kita seolah menyembah Allah, tetapi tahukah kita Allah yang mana yang kita sembah? Jangan-jangan selama ini kita belum kenal Allah. Dulu ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu, apakah kita sudah melaksanakan daripada 2 kalimat syahadat itu? Persaksian, kita menyaksikan adanya Allah, arti syahadat itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam persaksian itu kan mestinya ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan ada yang menjadi saksi. Nah, selama ini kita sadar atau belum? Nah, yang menjadi saksi siapa? Yang menjadi saksi tentunya adalah lisan kita, karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu siapa yang bersaksi? Begitu ya. Yang bersaksi adalah tentunya roh kita ini. Kita harus merasa bahwa roh kita ini yang menjadi saksi. Kenapa kita roh yang menjadi saksi, bukan badan kita? Karena roh itulah yang sudah pernah bertemu dengan Allah, yang mana dulu ketika di alam kandungan kemudian dihidupkan roh itu, lalu roh itu ditanya oleh Allah
alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bersaksi bahwa aku itu adalah Rabbku? Qalu bala syahidna, ya Rabb, saya menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Demikian juga kita di dalam sholat. Dalam sholat apa yang kita rasakan dalam sholat? Siapa yang kita sembah? Tentunya hati dan jiwa kita ini merasa bahwa saya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, paling tidak seperti itu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sholatlah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, paling tidak seolah-olah kamu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu dalam sholat tentunya kita harus bisa merasakan akan kehadiran Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, ada dua orang yang sholat. Dua orang yang sholat itu sama-sama syariatnya betul, takbirnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, persisan. Tapi kualitas dua orang yang sholat itu berbeda bagaikan langit dan bumi. Yang satu sholatnya itu betul-betul hakikat melaksanakan sholat, tetapi yang satunya itu sebenarnya belum dikatakan melaksanakan sholat. Karena apa? Karena hatinya dia itu belum bertemu atau seolah-olah melihat Allah. Oleh sebab itu di bulan puasa kemarin banyak para ustaz yang telah membimbing kita dengan berbagai tausiah-tausiahnya. Tentunya di bulan Syawal ini kita akan menjadi orang yang sangat berkualitas di dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Lalu yang selanjutnya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di bulan Syawal ini juga kita diharuskan untuk segera minta ampun, sama-sama saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Lalu Allah berjanji barang siapa ada dua orang atau lebih yang saling memaafkan dengan ikhlas, Allah memberikan ampunan. Bagi orang yang telah diampuni Allah, pahalanya adalah al-jannah, surga yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Waitat lil muttaqin diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa sih orang yang bertakwa itu? Ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang berimplementasi di dalam masyarakat, itu membawa suatu kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi orang lain. Terjadi hubungan sosial atau interaksi yang harmonis antara satu dengan yang lain. Ternyata yang di sini yang dikatakan orang bertakwa itu bukan yang sholatnya itu banyak, rajin ke masjid, ya. Rajin ke masjid memang bagus dan harus dan wajib bagi laki-laki. Tetapi bukan itu merupakan suatu tanda bahwa dia itu orang yang bertakwa. Melihat tanda orang yang bertakwa, implementasinya apa? Alladzina yunfiquna fi sarrah, yaitu orang yang mau menginfakkan atau berbagi fi sarrah ibadah, baik dalam keadaan yaitu sempit maupun dalam keadaan yaitu luas atau luas. Ketika dia sedang tidak punya harta,
walaupun semampunya dia tetap menolong orang lain, membantu orang lain semampunya. Bahkan ketika dia itu sedang keadaan lapang, ya, diberi kelengkapan harta, dia juga tetap berinfak, bersedekah, membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi sedekah itu bukan diukur dari sedikit dan banyaknya, tapi dari hatinya. Apa dalam sedekah itu ada rohnya? Sebab bukan menjadi ukuran. Sebagai misal ada dua orang, satu orangnya itu punya uang 1 juta, dia bersedekah 10.000 rupiah. Yang satunya dia punya uang 10 miliar, dia bersedekah 1 juta rupiah. Maka nilainya adalah lebih baik yang 10.000. Karena apa? Ya karena yang tidak oleh Allah itu bukan masalah banyak. Wal-kadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, itu salah satu daripada ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika dia dihujat, ketika dia itu disakiti, maka dia bisa menahan amarahnya. Bahkan dia tidak dendam, bahkan dia itu mendoakan kepada orang yang menyakiti hatinya. Wal'afina 'anil nas, dan orang yang selalu memaafkan kepada orang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya hidupnya dan pada jamaah umumnya. Allah liwa ayat hakim wa taqabbala minni wa minkum salawatahu innahu huwas samiul alim wa tuqabbal warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbahana bihamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadira haja rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbi hab li min salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami bila kami bersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau beri beban kepada kami, beban yang kami tidak bisa memikulnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar. Yeah.
Kakak juga kak.